Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurad dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan dan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yang kami hormati Ibu Dr. Khadijah MAG dan yang kami sayangi teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 dengan judul Manfaat Bermain pada Aspek Perkembangan Anak Usia Dini. Saya Fatimah Nela Jaskia Siregar sebagai moderator dan pemateri kedua dan teman-teman saya yaitu Anissa Zaini sebagai pemateri pertama dan Yelvira Meniza sebagai pemateri ketiga. Bermain adalah kegiatan mengekspresikan diri paksaan dengan merasa perasaan senang. Pada anak usia dini, bermain dapat memberikan banyak manfaat terhadap perkembangannya. Aspek perkembangan kognitif anak usia dini. Kognitif berasal dari kata cognition, yang artinya ialah pengertian atau mengerti. Perkembangan kognitif merupakan aspek perkembangan yang muncul dan berkembang pesat ketika masa usia dini karena 50% potensi kognitif terbentuk pada 4 tahun pertama kehidupan. Perkembangan kognitif berkaitan dengan kualitas hidup manusia dan merupakan salah satu aspek perkembangan yang muncul dan berkembang pesat ketika usia 24-72 bulan. Perkembangan kognitif adalah kemampuan berpikir manusia terhadap perhatian, daya ingat, penalaran, kreativitas, dan bahasa. Anak usia dini dapat mengenal konsep dengan cara bermain. Dengan cara bermain, anak usia dini lebih dapat menerima konsep yang diberikan. Contoh, ketika dia diajak bermain bola, dia akan mengerti bagaimana bentuk bola, warna bola, dan keadaan bola jika ditendang. Namun, anak usia dini akan sulit dimengerti jika ada guru yang menerangkan tentang ini bola ya nak, ini bola warnanya biru, warnanya merah. Mereka akan sulit mengetahui itu. Makanya mereka lebih suka konsep belajar sambil bermain, karena itu lebih baik untuk mereka dan mereka juga gampang menerimanya. Tahap perkembangan kognitif menurut Piaget. Yang pertama, tahap sensori motorik. Pada tahap ini, anak berusia 0-2 tahun. Bayi bergerak pada tindakan refleks instruktif pada saat lahir sampai permulaan pemikiran simbolis. Yang kedua, tahap praoperasional. Pada tahap ini, 2-7 tahun, anak mulai mempresentasikan dunia dengan kata-kata dan gambar-gambar. Dan yang ketiga, tahap praoperasional konkret. Pada tahap ini, 7-11 tahun, anak dapat berpikir logis mengenai berbagai peristiwa yang ada dan nyata, dan dapat mengklarifikasikan berbagai benda ke dalam bentuk-bentuk benda. Dan yang keempat itu, tahap operasional formal. Tahap ini anak berusia 11 tahun. Anak remaja berpikir dengan cara yang lebih abstrak dan logis. Pemikirannya lebih idealistik. Aspek perkembangan bahasa anak usia dini. Ada 2 kategori dalam keterampilan berbahasa, yakni keterampilan berbahasa reseptif dan keterampilan bahasa produktif. Keterampilan berbahasa reseptif adalah keterampilan bahasa yang diaplikasikan untuk memahami sesuatu yang disampaikan melalui bahasa lisan dan tulisan. Termasuk bahasa reseptif adalah kegiatan menyimak dan membaca. Keterampilan berbahasa produktif adalah keterampilan bahasa yang diaplikasikan untuk menyampaikan informasi baik secara tertulis maupun lisan. Adapun yang termasuk bahasa produktif adalah kegiatan menulis dan berbicara. Selanjutnya ada aspek perkembangan kreativitas anak usia dini. Menurut Munandar, kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Menurut Nursisto, kreativitas adalah kemampuan untuk berkhayal. Aspek perkembangan sosial emosional anak usia dini. Perkembangan
Sosial emosional anak adalah kepekaan anak untuk memahami perasaan orang lain ketika berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Furlong, perkembangan sosial emosional adalah perkembangan perilaku yang sesuai dengan tuntunan sosial, di mana perkembangan emosional adalah suatu proses di mana anak melatih rangsangan-rangsangan sosial, terutama yang dapat dari tuntunan kelompok serta belajar bergaul dan bertingkah laku. Bermain menurut pengembangan sosial emosional anak. Yang pertama, bermain membuat anak mengembangkan kemampuan mengorganisasikan dan menyelesaikan masalah. Dan yang kedua, bermain meningkatkan kompetensi sosial anak. Dan yang ketiga, bermain juga membantu anak mengekspresikan dan mengurangi rasa takut. Dan yang keempat, bermain dapat membantu anak menguasai konflik dan trauma anak. Dan yang kelima, bermain juga membantu anak mengenali dirinya dan mengenali kemampuan dirinya sendiri. Ciri mengenali perkembangan emosional anak yaitu 1. Memiliki rasa takut. Rangsangan yang menimbulkan rasa takut contohnya suara yang terlalu keras, binatang yang menyeramkan, kamar gelap, dan lain sebagainya. Rasa marah yaitu sikap penolakan yang kuat terhadap apa yang tidak ia sukai. Rasa khawatir yaitu khayalan ketakutan atau gelisah tanpa alasan. Rasa cemas, rasa ini ditandai dengan kekhawatiran, ketidakenaan, dan prasangka yang tidak baik dan tidak bisa dihindari oleh seseorang. Rasa malu, yaitu kekuatan yang ditandai oleh penarikan diri dari hubungan dengan orang lain yang tidak dikenal. Rasa malu ini akan dimiliki bayi yang usianya di atas 6 bulan. Alasannya karena di usia ini anak sudah dapat mengenali orang yang sering ia jumpai dan yang jarang ia jumpai. Rasa cemburu, yaitu perasaan ketika anak merasa kehilangan kasih sayang. Rasa senang, yaitu emosi keriangan atau rasa bahagia. Rasa ingin tahu, yaitu anak menaruh minat terhadap segala sesuatu di lingkungan mereka, termasuk diri mereka sendiri. Aspek perkembangan motorik anak usia dini. Perkembangan motorik meliputi motorik kasar dan halus. Motorik kasar adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar atau sebagian besar atau seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi oleh kematangan anak usia dini. Contohnya kemampuan duduk, menendang, berlari, naik turun tangga, dan sebagainya. Sedangkan motorik halus adalah gerakan yang menggunakan otot-otot halus atau sebagian anggota tubuh tertentu yang dipengaruhi oleh kesempatan untuk belajar dan berlatih. Misalnya, kemampuan memindahkan benda dari tangan, mencoret-coret, menyusun balok, menggunting, menulis, dan sebagainya. Fungsi pengembangan motorik kasar sebagai alat pemicu pertumbuhan dan perkembangan jasmani, rohani, dan kesehatan prasekolah. Fungsi pengembangan motorik halus yaitu sebagai alat untuk mengembangkan keterampilan gerak kedua tangan, sebagai alat untuk mengembangkan koordinasi kecepatan tangan dengan gerakan mata, dan sebagai alat untuk melatih penguasaan emosi. Fungsi perkembangan motorik kasar sebagai alat pemicu pertumbuhan dan perkembangan jasmani, rohani, dan kesehatan prasekolah. Fungsi perkembangan motorik halus pertama, sebagai alat untuk mengembangkan keterampilan gerak kedua tangan. Kedua, sebagai alat untuk mengembangkan koordinasi kecepatan tangan dengan gerakan mata. Ketiga, sebagai alat untuk melatih penguasaan emosi. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Zahra Afifa yang pertanyaannya yaitu dari halaman 9, ciri-ciri perkembangan anak. Terkadang kan anak itu takut atau khawatir dengan namanya hantu. Banyak sekali sekarang yang mempengaruhi anak akan adanya setan bergentayangan. Bagaimana kita sebagai guru PAUD memberitahu kepadanya agar ia tidak memikirkan hal yang begitu kembali? Menurut saya yang pertama, tenangkan anak, seperti mengalihkan pikirannya agar tidak memikirkan hal tersebut. Kedua, berikan rasa aman seperti memberitahu kepadanya bahwa dengan berdoa kepada Allah akan membuatnya merasa aman karena Allah akan menjaganya. Ketiga, beritahu dia bahwa hantu itu tidak nyata. Mereka makhluk halus yang tidak nampak wujudnya. Dengan begitu, anak akan menganalisis dengan logikanya.
Yang paling penting, bantulah anak untuk mengatasi rasa takutnya, bukan menyangkalnya. Jangan mengajari anak ketakutan itu bisa dihindari. Kenali ketakutan itu dan mintalah anak berbicara tentang perasaannya. Dengan begitu, ia belajar saat mengalami sesuatu yang menakutkan adalah membicarakannya. Baiklah, sekian dan terima kasih. Nama saya Fatimah Naila Jaskia Siregar. Saya akan menjawab pertanyaan dari Suci Nadila Selian. Pertanyaannya, jelaskan dan berikan contoh bagaimana cara melatih interaksi sosial anak agar anak itu mudah bergaul dengan teman sekitarnya. Jelaskan dan berikan contoh. Jelaskannya itu, caranya itu, kita sebagai guru atau sebagai calon orang tua, kita harus mengajarkan anak caranya berbagi, caranya mengucapkan terima kasih, dan caranya membuat kata-kata yang baik. Sehingga jika dia terjun ke lingkungan pertemanannya, mereka akan terbiasa dengan kata-kata baik. Seperti jika dia ingin meminta makanan temannya, dia akan bilang minta dan dia akan mengucapkan terima kasih. Dan jika dia mempunyai makanan yang lebih, dia akan berbagi kepada teman-temannya. Mungkin itu jawaban dari saya untuk pertanyaan dari Suci Nadila Selian. Saya akan menjawab pertanyaan dari Amalia Mapuza. Pada di halaman 4, bahasa juga dimaknai sebagai a learning arbitrary system of vocal symbols by means of which human beings interact and communicate in terms of their common cultural experience, yaitu sebagai arbitrary dari simbol-simbol yang digunakan yang dapat dipelajari oleh manusia sebagai wujud interaksi dan pengalaman budaya. Jelaskan maksud tersebut dan apa contoh dari bahasa tersebut. Jawabannya adalah bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda, misalnya kata dan gerakan. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Dan kepada teman-teman yang telah menyaksikan dan menonton video ini, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.